Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam serta teman-teman mahasiswa Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sofiana dengan NIM 250964806. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teologi Islam Modern. Demikian pembukaan dari saya, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Teologi Islam modern atau kalam modern berujuk pada perkembangan pemikiran teologi Islam sejak abad ke-19 hingga kini, yang dipengaruhi oleh tantangan kasionalisme atau modernisasi, sekularisme, dan interaksi dengan pemikiran Barat. Berbeda dengan teologi klasik atau seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah yang fokus pada isu-isu metafisik seperti sifat Allah, kehendak bebas, dan takdir. Teologi modern lebih kontekstual menanggapi isu kontemporer seperti rasionalitas, hak asasi manusia, pluralisme, dan hubungan agama sampai sains. Berikut latar belakang utamanya secara ringkas dan terstruktur. Dekolonisasi Eropa atau Inggris, Prancis, Belanda memicu krisis identitas umat Islam, kehancuran kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk menandai akhir era Islam politik klasik, memaknai teologi berpikir ulang tentang negara Islam di era modern. Biografi tokoh Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 adalah pionir teologi Islam modern atau kalam mu'asir, dikenal sebagai bapak modernisme Islam. Ia merevitalisasi ilmu kalam dengan mengintegrasikan rasionalitas Mu'tazilah klasik, tasawuf, dan pemikiran Barat, menolak taklid buta demi ijtihad bebas. Pemikirannya memengaruhi kalam modern di Mesir, Indonesia, dan dunia Islam. Sir Syed Ahmad Khan pada tahun 1817 sampai pada tahun 1908 adalah pelapor teologi Islam modern atau kalam modern di India yang mengintegrasikan rasionalisme Barat dengan ajaran Islam untuk menjawab tantangan kolonialisme Inggris. Ia dikenal sebagai bapak gerakan modernisasi Muslim India, fokus reformasi pendidikan dan reinterpretasi kalam agar kompatibel dengan sains modern. Berikut biografi lengkapnya secara terstruktur. Muhammad Iqbal pada tahun 1877 sampai pada tahun 1938 dikenal sebagai Alama atau ulama besar, dan Sir E. Maastricht atau penyair timur adalah filsuf, penyair, dan pemikir kalam modern yang merevitalisasi teologi Islam melalui konsep Hudi atau Silhfood. Ia integrasikan kalam klasik dengan filsafat Barat untuk membangkitkan semangat umat Islam di era kolonial. Pembaruan pemikiran teologi Islam modern atau kalam mu'asir lahir dari gerakan pembaruan atau tajdid abad 19-20 sebagai respon terhadap kolonialisme, kemunduran umat, dan kemajuan sains Barat. Pemikir pembaru rekonstruksi kalam klasik atau Asy'ariyah Mu'tazilah agar dinamis, rasional, dan kontekstual, dan fokus integrasi wahyu atau naql dengan akal atau sains atau akal, tolak taklid buta, dan tekankan ijtihad.
Rasionalisasi agama. Rasionalisasi agama dalam teologi Islam modern atau kalam mu'asir adalah upaya pembaru atau mujaddid untuk membersihkan Islam dari takhayul, taklid buta, dan interpretasi rasional dengan mengedepankan akal sebagian pendamping wahyu atau nakal. Terinspirasi Mu'tazilah klasik tapi adaptif dengan filsafat barat atau Kant, Descartes, dan sains empiris. Tujuannya yaitu Islam rasional, ilmiah, dan relevan era modern. Konteks moderatis yaitu modernitas atau modernity dalam teologi Islam modern merujuk pada kondisi sosial, budaya, politik pasca abad 18, rasionalisme, enlightenment, industrialisasi, sekularisme, kapitalisme, dan globalisasi, teologi modern atau kalam asir. Tanggapi ini via pembaruan atau tajdid, bukan penolakan total. Konteks ini lahirkan dialektika atau adaptasi pelestarian esensi Islam. Kesimpulannya yaitu teologi Islam modern atau kalam mu'asir menurut tiga tokoh pelopor ini, Muhammad Abduh, Syed Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal, merupakan respon rasional dan dinamis terhadap modernitas. Mereka sepakat pada pembaruan atau tajdid via ijtihad dan akal untuk selaraskan wahyu dengan sains atau demokrasi, tapi beda penekanan Abduh pada etika reformasi, Ahmad Khan pada sains empiris, Iqbal pada metafisika kreatif. Abduh, Ahmad Khan, dan Iqbal adalah arsitek dalam modern yang transformasikan krisis jadi peluang. Pemikiran mereka rasional, ilmiah, dinamis, pastikan Islam rahmatan lil alamin di abad 21. Jawab Habermas, Post-Secular Society, Real Dialog Akal dan Wahyu. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai teologi Islam modern. Semoga penjelasan yang telah sampaikan tadi dapat menambah pemahaman kita tentang berbagai aliran, berbagai teologi Islam modern dalam ilmu kalam. Dan saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Dan terima kasih kepada Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam, serta teman-teman semua yang telah menyimak presentasi saya dengan baik. Apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, saya dengan senang hati akan coba menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.